Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia, kelas akuntansi B, NIM 904001001244. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara membuat neraca saldo menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama-tama itu kita akan menulis nama perusahaannya. Kita copy saja supaya mempermudah. Kemudian kita enter. Kemudian kita juga copy neraca saldonya. Kita akan membuat kolomnya. Kita copy. Enter. Kemudian kita perbaiki jaraknya. Kemudian kita merge center ini, nama rekeningnya juga. Kita alt border. Kemudian ini kita merge center, kemudian kita kasih nama neraca saldo. Kemudian kita akan membuat kolom 2, 3, 4. Kita akan membuat kolom sebanyak 10 kolom. Kita alt border. Di sini kita akan menulis Di sini kita akan menulis jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Kemudian di sini neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian di sini kita akan menulis laporan laba rugi. Kemudian di kolom terakhir itu laporan laba rugi. Kemudian di sini kita blok ini, kita copy, kemudian kita paste saja untuk mempermudah. Sampai di laporan laba rugi. Kemudian kita beri warna sesuai dengan kesukaan. Kita merge center dulu. Neraca saldo setelah kita merge laporan laba ruginya juga. Ini laporan salah. Ini laporan neraca.
Kemudian kita rata tengahkan. Sudah. Kemudian kita perbaiki jaraknya. Kemudian kita akan yang pertama itu kita akan mengerjakan lagi jurnal penyesuaiannya. Kita lihat di slide jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan itu dikredit. Jadi kita akan menulis beban perlengkapan karena beban perlengkapan tidak di sini, jadi kita akan menulis di bagian bawah. Di sini beban perlengkapan. Nomor rekeningnya itu 519. Kemudian nilainya sebanyak 12 juta di debit. Kemudian perlengkapan 12 juta di debit. Karena perlengkapan ada di atas, jadi kita tulis di atas saja. Di sini berada di kredit sebanyak 12 juta. Kemudian beban sewa sebanyak 1 juta. Karena di sini tidak ada beban sewa, jadi kita juga tulis di bagian bawah. Beban sewa 518. Nomor rekeningnya 518. Kemudian nilainya itu sebanyak 1 juta. Kita tulis sama dengan, kemudian kita kemudian sewa dibayar di muka. Kita cari di atas, sepertinya ada sewa dibayar di muka di kredit sama dengan 1 juta. Kemudian beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di debit banyak 2 juta. Dan beban akumulasinya itu sebanyak 2 juta. Setelah itu kita akan membuatkan kolom. Kita juga akan membuatkan kolom di bagian sini. Kita all border. Kita juga akan jumlah. Jadi kita total di sini, kita tulis total. Di sini laba neto. Kita akan total, jadi kita akan sum. Kita pilih sum, kemudian kita tarik, kemudian kita enter. Kita ganti menjadi counting. Untuk mempermudah kita tarik saja sini. Kemudian kita akan mengerjakan neraca saldo setelah disesuaikan.
Jadi di sini kita akan mengerjakannya. Kita blok saja karena ini di debit, jadi ini juga di debit. Begitupun yang di bawah juga. Ini akan dikurangkan 10 juta dikurang 1 juta, 9 juta. Kemudian kita tarik saja. Kemudian akumulasi peralatan di kredit. Jadi kita langsung enter di kredit. Posisinya juga di kredit. Hutang sampai pendapatan jasa juga di kredit. Kita tarik saja untuk mempercepat pengerjaan. Beban iklan kita tarik. Oh, salah. Ini salah. Saya 2 juta. Kemudian ini juga di bagian debit. Oh, salah. Kita tarik saja. Kemudian kita jumlahkan. Kita pakai rumus sum. Tarik sampai di atas, kita enter. Di sini juga kita langsung tarik saja. Kemudian kita akan mengerjakan laporan laba ruginya. Di laporan laba rugi ini kita akan menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan, kita tulis sama dengan terus IF. Kemudian kita tulis di satu-satu atau nomor rekening kasnya. Kemudian kita sama dengan lebih besar dari 411 titik koma. Ini kita tulis neraca saldo setelah disesuaikan. Kita tekan di bagian debit. Kemudian titik koma 0, kemudian tanda kurung. Kita enter. Kemudian kita ganti menjadi akunting. Kita tarik saja sampai di sini. Kemudian kita tulis lagi sama dengan IF 111 sama dengan lebih besar dari 411, kemudian titik koma. Sekarang kita
tekan bagian kreditnya, kemudian titik koma 0 tanda dalam kurung, kita enter, kita yes, kita ubah menjadi accounting dulu dalam bentuk uang, kemudian kita tarik. Di dalam laporan laba rugi ini transaksinya itu, nama rekeningnya itu hanya pendapatan dan beban gaji. Keseluruhannya ada di laporan neraca. Laporan neraca. Di sini juga kita akan menggunakan rumus sama dengan IF sama dengan IF, kemudian kita pencet satu, kemudian sama dengan di sini kita akan menulis lebih kecil, bukan lebih besar. Ini kemudian kita lebih kecil dari 411 titik koma, kita pencet di bagian debit, kemudian titik koma 0 dalam kurung, enter, kita ubah menjadi accounting, kemudian kita tarik. Kemudian di bagian kredit kita tulis lagi IF sama dengan IF, kemudian kita blok satu di nomor rekening, kemudian sama dengan lebih kecil dari 411 titik koma di bagian kredit, titik koma 0 dalam kurung, enter, kita formatnya penting, kemudian kita tarik juga, kita tarik, mungkin terjadi kesalahan. Sudah benar, kita ubah formatnya menjadi accounting. Saya akan menjumlahkannya, kita menggunakan rumus sum. Kita langsung enter, kemudian langsung tarik ini untuk mempermudah. Kemudian ini kita sama dengan ini, kita kurang, kita enter, ini juga kita kurang sama dengan ini dikurang 80.500.000. Kemudian ini ditambah sama dengan 20.200.000, kita tambah menjadi salah, harus sum, enter, kemudian ini langsung kita tarik.
selanjutnya kita rename menjadi neraca lajur. Mungkin inilah ini kita juga harus perbaiki ini. Kita merge at center supaya ke tengah. Oh, harus di merge at center. Ini juga. Mungkin inilah penjelasan saya mengenai cara membuat neraca lajur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.